Shalom, saudara dan saudariku seiman. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Mengikuti Yesus memang pada dasarnya adalah suatu pilihan bebas, karena Yesus tidak pernah sedikit pun memaksa kita untuk menjadi pengikutnya. Namun, bila kita telah memilih untuk mengikuti Yesus, suka atau tidak suka, kita harus memenuhi syarat tertentu agar keberadaan diri kita itu terus diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah ambil bagian dalam pelayanan gereja. Sebagai pengikut Yesus, kita berkewajiban untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah dan sesama. Kasih tidak cukup dinyatakan dalam perkataan, tetapi harus tampak dalam perbuatan. Maka berusaha terlibat aktif dalam ragam pelayanan di tengah kehidupan menggereja dapat menjadi suatu cara yang bisa kita tempuh untuk membuktikan bahwa diri kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Lantas, alasan apa yang kiranya dapat menjadi dasar pemahaman bagi kita bahwa dengan melayani kita layak mendapat sebutan demikian? Mari temukan jawabannya dalam perikop Injil hari ini. Saudara dan saudariku seiman, Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39 adalah rujukan biblis bagi refleksi kita hari ini. Penginjil Markus berkisah bahwa usai mengajar dan menyembuhkan seseorang yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Sesampainya di sana, Yesus melihat ibu mertua Simon sedang terbaring karena sakit. Tanpa perlu menunggu waktu yang lama, Yesus pun menyembuhkannya. Dan sebagai wujud syukur atas kesembuhannya itu, ibu mertua Simon segera melayani rombongan Yesus. Kebaikan Yesus ternyata dibalas dengan suatu pelayanan yang tulus. Karena memang demikianlah yang diharapkan juga oleh Yesus dari para pengikutnya, yakni mau melayani sebagai ungkapan kasih kepada Allah dan sesama. Kemudian, Injil juga berkisah bahwa selain menyembuhkan ibu mertua Simon dan Andreas, Yesus pun melakukan pelayanan lainnya kepada para penduduk yang ada di situ. Didorong oleh belas kasih yang dimilikinya, Yesus tidak pernah merasa lelah untuk menerima siapapun yang datang kepadanya. Entah di saat mereka mohon agar diberi kesembuhan dari beragam penyakit yang diderita, maupun dilepaskan dari kuasa setan yang membelenggu, Yesus tetap melayani semua permohonan itu dengan tulus dan juga penuh sukacita. Karena yang selalu diutamakan oleh Yesus di setiap karyanya adalah kebaikan bersama. Yesus berani untuk mengorbankan kepentingannya asalkan tujuan perutusannya ke dunia segera terpenuhi, yakni keselamatan manusia. Maka atas dasar ini pula, tidaklah heran jika di saat Yesus diminta untuk tetap tinggal di daerah Betsaida, kota asal Simon dan Andreas, Yesus berkata demikian,
Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus ingin agar pelayanannya itu bisa dirasakan oleh banyak orang dan bukan oleh segelintir orang saja. Pelayanan Kristiani harus bersifat holistik atau menyeluruh, karena keselamatan dari Allah tidak bisa dimonopoli secara rakus, apalagi eksklusif. Untuk itu, saudara dan saudariku seiman, bila kita telah tahu bahwa Yesus menghendaki agar kita saling melayani satu sama lain, karena pelayanan menjadi ciri khas dari karya perutusan Yesus dan sekaligus menjadi tanda pengenal dari para pengikutnya, maka kini kita wajib bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah selama ini saya telah menjadi seorang pelayan yang baik, khususnya dalam kehidupan menggereja? Ataukah saya masih menjadi orang yang memiliki 1001 alasan untuk menghindari pelayanan? Untuk melayani di dalam gereja, Tuhan tidak butuh orang yang sempurna, karena yang dibutuhkan adalah orang yang setia. Untuk menyebarluaskan kasih, Tuhan tidak cari orang yang pintar, karena yang dicari adalah orang yang mau belajar dari kesalahan dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada seorang pun yang luput dari panggilan untuk melayani, karena Tuhan yang kita ikuti adalah Dia yang mau melayani manusia secara total. Tuhan memberkati kita sekalian.